Halo teman-teman, baik lagi dengan gua Om Ardi. Ya, gua lagi di kebun ini nih, kacang panjang ya teman-teman ya. Ya teman-teman, menanggapi isu yang terkini ya nggak? Terkini soal apa sih Om? Gila ya, sampai orang bunuh diri. Mungkin teman-teman sudah pada tahu. Ini kebun orang ya, bukan kebun saya. Doain saya semoga punya ya. Orang bunuh diri karena pinjol ya. Sekarang rame lagi ya soal pinjol ya teman-teman ya. Wah, giliran sudah ada korban, biasalah OJK melalui pemerintah, melalui OJK kan mulai ribut lagi ya. Ya teman-teman, saya juga pengguna pinjol ya. Sudah beberapa tahun saya menggunakan pinjol. Lama saya juga pakai pinjol. Tapi gue punya pinjol yang setia gue ituin, gue pakai ya, karena bunganya relatif rendah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, gue bukannya ini ya soal ngasih rekomendasi ya. Kalau misalkan teman-teman memang terpaksa banget ambil pinjol, coba ambil Kredivo lah teman-teman ya. Ini rekomendasi aja, bukannya gue nggak diituin sama Kredivo nggak. Tapi di antara pinjol-pinjol yang lain, Kredivo itu ternyata yang paling murah ya teman-teman ya. Paling murah ya nggak. Bunganya masih make sense lah untuk ukuran fintech ya nggak. Nah, baik lagi ya mengenai pinjol nih ya, yang meresahkan ya nggak. Dan gue pernah bikin video ini mungkin sekitar hampir setahun lalu ya tentang pinjol ya. Gue bilang pinjol tuh harus dibayar, jangan digalbaikan. Orang-orang nanggepinnya gue adalah seorang DC ya, DC-nya pinjol. Wah, lu orang debt kolektornya pinjol ini ya nggak? Karena mungkin tampang gue botak kan gitu, kayak debt kolektor ya. Walaupun pekerjaan gue waktu itu ya nagih juga ya nggak. Nah, banyak YouTuber ya, menurut gue sih, sorry ya, YouTuber yang promoin galbay. Gue balik lagi, gue ulangin lagi seperti yang gue lakukan setahun lalu ya. Jangan kalian itu ngambil ide konten galbay itu hanya untuk sekedar menaikkan view ya nggak. Gue perhatiin nih, konten-konten galbay pinjol tuh hanya menaikkan view, karena pada hakikatnya pinjol itu tetap harus dibayar dan mempengaruhi slik ya. Jadi dia selalu ada bilang, wah ini jangan galbaikan aja, ini di list kan sama youtuber yang mempromosikan galbay itu kan. Tapi ya menurut gue itu sesat sih menurut gue. Karena apa? Karena tetap ditagi dan tetap masuk slik yang legal ya. Kalau yang ilegal lebih parah lagi teman-teman. Kan teman-teman udah tahu, gue juga pernah dulu pinjam pinjol ilegal ya teman-teman ya. Apa yang terjadi? Tenornya cuma 7 hari biasanya ilegal kan. Bunganya 40%, 50% ya. 7 hari doang ya kan? Dan sebelum jatuh tempo teman-teman sudah dimaki-maki sama DC-nya, entah melalui sistemnya, diteleponin 1000 kali per hari. Itu pinjol ilegal ya. Begitupun pinjol legal ya. Pinjol legal biasanya 2 hari sebelum jatuh tempo sudah diteleponin, diingetin. Dan teleponnya pun bukan lagi jam kerja, jam 12 malam kadang-kadang ditelepon. Ya enggak, pokoknya sedikit diteror tapi dengan cara yang lebih santun sedikit. Tapi artinya apa? Tidak ada yang namanya galbay pinjol itu aman. Tidak ada teman-teman ya. Jadi jangan berharap bahwa galbay pinjol itu aman terus teman-teman boleh melakukan itu. Jangan berharap seperti itu, karena pasti ditagih. Nagihnya bertahap. Ada yang by phone dulu, kemudian nanti melalui debt collector, pasti. Karena itu tetap hutang ya teman-teman ya. Jadi jangan termakan oleh isu-isu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan keadaan teman-teman ya nggak. Galbay aman, nggak bakal ditagih, nggak mungkin ya. Sama teman sendiri aja kita ditagih, apalagi sama orang lain ya kan. Fintech kan orang lain ya, bukan saudara teman-teman juga ya nggak mungkin nggak ditagih. Makanya hati-hati, jangan termakan isu-isu yang menurut gue tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan situasi aja ya teman-teman ya. Jadi gimana solusinya Om? Ya solusinya jangan minjem pinjol sih. Tapi Om, saya minjem pinjol nih Om, gimana ya, dapat kur bisa nggak? Nggak bisa, kecuali lunasin dulu. Nah artinya kan gitu. Walaupun waktu kur 2023 ini awal-awal diluncurkan, itu salah satunya adalah menanggulangi pinjaman online ya kan. Salah satunya ya, teman-teman mungkin belum tahu.
Nah, tapi pada kenyataannya bank ketika proses kur contohnya ya, bisa proses asal pinjolnya lunas dulu kan gitu kan. Jadi mana telur mana ayam ya enggak. Jadi intinya gini ya teman-teman ya. Video ini gue nyarankan teman-teman hati-hati terhadap oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan, yang mengatasnamakan pemerintah, di capture berita sepotong-potong, capture potongan pejabat-pejabat, pinjol galbay aman, tidak usah dibayar saja ya, seperti itu ya. Sebenarnya kalau yang ilegal teman-teman ya, gue nggak ngajarin ya, yang ilegal tidak masuk slik kok teman-teman. Tapi gue nggak tahu juga ada masuk slik ya. Tapi setahu gue yang ilegal nggak masuk slik ya teman-teman ya, terserah. Cuman tahan nggak teman-teman terhadap tekanan ya nggak? Berapa banyak orang yang meninggal nih sekarang nih gara-gara nggak tahan, nggak ditagih debt collector ya, didatengin, teror. Ada yang terakhir itu di apa ya, Gojek, GoFood, datengin GoFood ya kan. Terus GoFoodnya bayarnya tunai kan teman-teman, mau nggak mau atas nama teman-teman haruslah bayar tunai ke Gojeknya, ke GoFoodnya, ke abang GoFoodnya yang nganterin kan, mau nggak mau teman-teman bayar. Itu teror seperti itu ya. Menurut gue teror sampah sih. Memang debt collector pinjol itu memang sampah, gue akuin ya, karena mereka nagihnya nggak lihat waktu, nggak lihat ini. Tapi mereka juga mungkin karena tekanan kerjaan juga, dan memang kan teman-teman juga nggak punya jaminan ya kan. Jadi mau nggak mau mereka nagihnya ya seperti itu kan. Mungkin ya teman-teman juga jauh tempo tidak bisa dihubungin kan, seperti itu ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Sekali lagi, tidak ada yang namanya galbay pinjol itu aman, mau ilegal mau legal. Nah, mereka tetap berharap teman-teman bayar ya kan. Solusinya ya kalau udah terlilit susah juga ya teman-teman ya. Paling ya minta solusinya ya bayar pokoknya aja misalkan seperti itu. Temen gue akhirnya ya, gue tahu akhirnya kenapa, karena nomor gue dijadikan jaminan dia, sehingga pinjolnya nelpon ke gue, salah satu pinjolnya, dan sekarang sudah lunas sih posisinya. Dia bayar pokoknya saja bisa teman-teman ya. Cuman untuk sampai tahap itu teman-teman tahan nggak terhadap tekanannya, malunya ditelepon orang kan, malunya keluarga teman-teman ditelepon debt collector juga. Jadi pinjolnya kan kasarannya bisa punya akses terhadap kontak teman-teman ya kan. Apalagi pinjol ilegal tuh semua, karena dibikin grup terus ngundang teman-teman, suruh patungan untuk lunasin kredit teman-teman, kan malu-maluin aja kan. Yang meninggal tuh kan lebih, yang bunuh diri itu kan lebih karena nggak kuat menahan malu kan ya nggak ya. Jadi jangan main-main, jangan termakan iklan-iklan yang bunganya murah cuma 100.000 per bulan. Itu pret banget, gue kesel banget sama iklan-iklan pinjol ya. Kenapa mereka itu suka menekankan bunga murah di iklannya kan? Kalian buka YouTube aja lah, iklannya kan pinjol semua tuh kan, hampir rata-rata kan. Bunganya murah, caranya mudah. Enggak. Saya lagi, sesuatu yang mudah itu tidak akan murah ya kan. Kalau kur itu susah prosesnya tapi kan murah ya kan. Kalau pinjol itu mudah prosesnya tapi kan mahal. Pasti itu, jangan termakan iklan-iklan tuh ya. Bayar iklannya kan kayak menarik banget. Kamu pinjam uang berapa? Kok mahal banget, dipinjol ini aja. Cialah, gue udah tahu, gue udah nyobain semua pinjol, nggak ada yang murah kecuali seperti gue bilang, gue bukannya rekomendasi, Kredivo lah yang paling agak murahan sedikit dibanding pinjol yang lain ya. Oke guys, itu yang gue sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat, pastinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.